Denny. Hadir, Pak. Oke, Desi Zahwa Hairunisa. Hadir, Pak. Dewi Chandra. Hadir, Pak. Devi Sonia Putri. Hadir, Pak. Hadir. Fadlina Rahmatul Ulia. Hadir, Pak. Fioni. Hadir, Pak. Fitri. Hadir, Pak. Hayun. Hadir, Pak. Husniwati. Hadir, Pak. Ilham Ramdan. Nggak ada kan? Mita Fadila. Hadir, Pak. Mirani. Hadir, Pak. Raffi tadi ada ya. Hadir, Pak. Nabila Medianti Putri. Hadir, Pak. Nailil Izati. Hadir, Pak. Ata. Hadir. Nina Harni Dewi. Nirwanto. Nanto. Hadir, Pak. Oke. Nur Azila. Hadir, Pak. Raihani. Raihani gak kedengaran, mungkin belum masuk ya. Ratna Hidayati. Hadir, Pak. Taufikur Rahman. Taufikur Rahman. Hadir, Pak. Oke. Winda Marliani. Belum ada suaranya. Zulfia Rizkiani. Hadir, Pak. Oke. Oke, kita kembali ya. Saya harap kalian sudah nonton videonya. Oke, kita belajar sistem matematika ya. Sistem matematika. Nah, sistem matematika kalau di video itu sudah kalian lihat ya, bahwa dia itu pasangan himpunan dengan sebuah operasi biner gitu. Apa itu operasi biner? Ada yang tahu? Operasi. Apa, Rahmat? Ya. Apa operasi biner? Operasi yang apabila yang hasilnya cuma 0 dan 1, Pak. Hasilnya cuma 0 dan 1. Ya. Anto gimana, Mas? Saya tanya Anto sekarang. Apa operasi biner itu, Anto? Operasi biner itu sama yang dibilang sama Kak Rahmat itu, Pak. Dia itu cuma terdiri dari angka 0 dan 1. 0 dan 1. Oke. Siapa? Fitri. Saya tanya Fitri tadi. Kalau menurut saya, operasi biner itu adalah dua himpunan yang apabila dioperasikan, hasilnya itu udah ditentukan kayak di videonya Pak Adit itu misalnya hasilnya itu harus bilangan bulat atau harus bilangan real. Operasinya yang himpunannya yang dioperasikan ya? Ya, terus hasilnya itu udah ditentukan mau bilangan bulat atau bilangan real. Oke. Terus siapa lagi nih ya? Fioni, gimana Fioni? Ya, Pak, kurang lebih sama juga sama yang lain. Operasi biner itu adalah sebuah fungsi seperti yang dikatakan di videonya Pak Adit. Dari apabila kedua fungsi itu dioperasikan, dia akan kembali ke dirinya lagi gitu, sama seperti yang dibilang di videonya Pak Adit. Oke. Nah, saya lihat ada udah nonton videonya, tapi masih kayaknya seperti masih salah mengartikan ya. Saya koreksi dikit lagi ya. Ada kayak Fioni dengan Fitri, saya yakin udah lihat video saya, tapi mungkin masih kurang tepat ya. Malah secara matematis itu salah gitu. Jadi bukan himpunannya yang dioperasikan ya. Jadi kalau kita punya himpunan, misalnya bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Pasangan bilangan bulat ya, jadi operasi tambah misalnya. Itu adalah fungsi dari pasangan Z cross Z ini ke bilangan bulat. Kalau kalian tahu fungsi ya, F itu dikata F dari himpunan A ke himpunan B, pengaitan itu dikatakan fungsi apabila untuk setiap X di himpunan A, terdapat secara tunggal
Y di B sehingga fx sama dengan Y. Ini artinya secara tunggal ini ya. Secara tunggalnya artinya kalau kita punya himpunan A dan himpunan B, ini X, ini Y, ya. Jadi cuma satu gitu. Kalau tidak tunggal berarti ada dua dong gitu ya. Ada dua seperti ini ya. Nah ini yang kita dengarkan ini kan gambar dari gambarnya bukan fungsi ya. Jadi harus ini terdapat Y secara tunggal seperti itu. Nah bedanya operasi dengan fungsi adalah operasi itu fungsi, cuman fungsinya pada satu himpunan aja. Kalau bilangan bulat ya bilangan bulat. Seperti kok tambah kan yang ditambah itu dua buah bilangan bulat kan. Jadi kalau kita punya bilangan bulat misal 2 dengan 3, ini kalau ditambahkan hasilnya berapa? Kita berapa kita? Kita Saheru? Halo Pak, Berapa? 2 dan 3 dioperasikan? nggak denger Pak, ulang. Nah, 2 dan 3 dioperasikan jadi berapa? 5. 5 ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya, makasih kita. Nah, seperti Ya Pak. itu. Nah, mungkin kan 2 tambah 3 hasilnya selain 5 dan bilangan lain nggak mungkin ya, karena suatu fungsi seperti itu. Nah, ini disebut operasi biner ya. Dalam istilah matematika dia dikatakan tertutup. Ya. Tertutup artinya apa? Kalau dua buah bilangan bulat dioperasikan, hasilnya tetap bilangan bulat seperti itu. Nah, kalau saya punya operasi bagi, apakah ini operasi biner di bilangan bulat? Kalau kalian udah nonton video saya mestinya udah tahu ya. Oh, ini kalau kita punya 2 dengan 3, ini dia keluar dari bilangan bulat ya. Tidak di bilangan bulat, tapi keluar. Yaitu 2/3. 2 bagi 3 seperti itu ya. Dan ini bukan bilangan bulat. Oke, ada yang baru masuk. Windama siapa ya? Oke, jadi 2 dan 3 ini kalau dioperasikan dengan bagi dia keluar dari bilangan bulat ya. Jadi tidak tertutup, tidak terpenuhi tertutupnya ya. Jadi ini bukan operasi biner pada Z ya. Jadi bagi ini bukan operasi biner pada Z. Oke. Oke, secara umum kalau kita punya himpunan S ya, simbolnya S bolehlah kalian simbolkan dengan huruf lain ya. Kemudian dengan operasi biner atau misal bintang ya. Ya, ini artinya bintang ini merupakan operasi pada S ya. Yaitu fungsi dari S cross S ke S. S cross S ini ya maksudnya pasangan bilangan di S ya. Seperti itu. Nanti kalau ada S cross S cross S cross S dan seterusnya gitu ya, sebanyak n kali, kita bilang ini n tuple, n pasang gitu ya, n tuple di S ya. Nah kalau kalian belajar aljabar nilai kemarin ada istilahnya kan Rn ya, Rn atau R3 mungkin ya. Ini kan pasangan bilangan real ya, pasangan tuple 3 ya, trio gitu, X, Y, Z gitu. Dengan masing-masing X, Y, dan Z itu ada di R3. Ada di R gitu ya, maaf. Oke. Nah, S dengan operasi binernya itu kita katakan sistem matematika. Ya, sederhana kayak gitu sih. Jadi tidak terlalu ribet ya. Jadi sistem matematika itu adalah himpunan dengan operasi biner pada himpunan tersebut.
atau kadang-kadang di buku-buku yang tua ya itu dikatakan dia itu sifatnya tertutup gitu, tapi mungkin kita tidak lagi menggunakan istilah di buku tua ya, karena dari definisi operasi biner itu udah pasti tertutup ya dari definisinya saja, karena operasi biner itu yang memetakan dua pasang unsur di S ke S lagi, artinya tertutup udah pasti. Oke. Nah, untuk selanjutnya ya, operasi biner ini di mata kuliah ini sebelum ya di panjang mata kuliah ini ya, itu saya akan bilang operasi saja. Operasi saja. Karena sebenarnya operasi itu tidak mesti pasangan ya, bisa juga 3 buah pasang ya, seperti itu. Tapi kita tidak akan bahas operasi yang lebih dari atau yang bukan biner ya. Jadi selama mata kuliah ini kita hanya bicara tentang operasi biner, yaitu operasi 2 buah anggota dari himpunan yang dioperasikan gitu ya. Jadi kita tidak bicara lebih jauh ya. Nanti kalau kalian ingin bicara seperti itu mungkin di S2 nanti ya. Oke, nah sistem matematika ini juga sebenarnya adalah sistem matematika dengan satu operasi ya. Dengan satu operasi. Oke, tapi untuk materi kita sebelum UTS itu dengan satu operasinya kita hilangkan ya. Ini kalau saya bilang sistem matematika pasti dengan satu buah operasi ya. Nanti setelah UTS kita akan pelajari sistem matematika dengan 2 buah operasi ya. Jadi saat ini kita hanya pelajari dengan satu buah operasi ya. Nah, kemudian kalau kita punya ini suatu sistem matematika, kita bisa buat namanya persamaan linear ya. Jadi bentuk A bintang X sama dengan B, dengan A dan B-nya di S, dengan X-nya variabel ya. Ini dikatakan persamaan linear ya. Ya. Nah, persamaan linear ini dikatakan punya solusi apabila terdapat X di S sehingga A dikali X ya, dibintangin dengan X itu sama dengan B. Ya, ini definisi ya, persamaan linear. Apa definisinya? Ya bentuk seperti ini, A bintang X sama dengan B, tergantung operasinya ya. Dengan A dan B nya itu konstanta dan X nya kita katakan variabel ya. Dan dikatakan punya solusi apabila X nya itu ada di himpunan S itu ya. Contohnya ya, kita punya sistem matematika bilang bulat dengan operasi tambah seperti itu. Nah, kita tentu punya operasi ya, punya sistem persamaan linear ya. Persamaan linearnya adalah misal A tambah X sama dengan B, bentuknya seperti itu ya, dengan AB-nya di Z seperti itu. Nah, ini bentuk persamaan linear. Nah, kalau kita ingin tahu ada solusi tidak, biasanya kita ganti A dan B dengan satu angka di Z ya. Misalkan kita pilih A-nya 2 dan B-nya 3 gitu. Ya. Ini satu contoh, ini secara umum ya, yang atas secara umum persamaan linear di Z, di sistem matematika Z plus. Nah, ini ada contoh persamaan linearnya. Ini ada solusi nggak? Ada, Pak. Berapa solusinya? X sama dengan 1, 5. Pak. Iya, X sama dengan 1. 1 benar deh, 1. 1 benar. Oke, jangan buru-buru Fitri. Fitri tadi ya. Nah ya, wajar ya kalau buru-buru ya itu. Nanti kalau ujian hati-hati aja. Jadi X itu sama dengan 1 ya. Jadi ada solusinya. X sama dengan 1 ini anggota dari Z seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita isi matematika lain. Z dengan operasi kali. Ya.
Ya, secara umum persamaan linearnya bentuknya seperti ini ya. A, X sama dengan B. Nah, sekarang saya contoh persamaan linearnya 2X sama dengan 10. Apakah ini ada solusinya? Punya solusi nggak persamaan linear ini? Ada. Ada. Ada ya? Ada, Pak. Ada, yaitu X sama dengan 5. 5. Nah, kalau saya kasih persamaan, oke ya, kita tukar ke sini ya. Sekarang kita punya dua buah sistem matematika ya, Z dengan operasi tambah dan Z juga dengan operasi kali, seperti itu. Ini sistem matematika. Jadi bentuk umum persamaan linearnya adalah A tambah X sama dengan B. Ini bentuk umum persamaan linearnya adalah A dikali X sama dengan B. Apakah senantiasa punya solusi? Bagaimana nih? Apakah selalu punya solusi persamaan linear ini? Tidak. Belum tentu. Oke, yang atas gimana? Yang atas sudah pasti, Udah pasti punya punya solusi. Kalau Yang bawah belum tentu. Bisa kasih contoh persamaan linear yang bawah ini yang tidak punya solusi? Berapa A dan B-nya? Hanya 2, B-nya. B-nya? B-nya 3 bisa. B-nya 3, ya. Ini kalau ini solusinya harusnya X sama dengan 3 per 3/2. Tapi ini tidak ada di Bilangan bulat ya. Bulat ya. Jadi ini adalah akibatnya ini apa namanya? Tidak punya solusi ya. Solusinya itu harus ada di bilangan bulat ya. Jadi ini yang kedua ini tidak selalu punya solusi. Bilangan bulat. Ya. Gimana dengan yang pertama punya solusi? Kalau kita punya A tambah X sama dengan B, solusinya apa nih? X sama dengan B per X sama dengan B min A. B min B min A, seperti itu ya. Ini kan bilangan bulat, ini bilangan bulat, dikurangin juga bilangan bulat ya. bulat. Ya, jadi ini senantiasa punya solusi. Sementara kalau ini kan solusinya X sama dengan B per A ya. Dan ini belum tentu bilangan bulat ya. Jadi saya kira mudah dipahami ya bahwa ini mana sistem linear yang senantiasa punya solusi dan sistem linear yang tidak selalu punya solusi ya. Jadi tidak selalu punya solusi bukan berarti semua persamaan linear tidak punya solusi ya. Ada sebagian yang punya solusi ya. Nah, tapi biasanya orang matematika itu senang mencari tahu, mereka lebih suka yang selalu punya solusi gitu ya. Dia tidak suka dengan yang tidak punya solusi. Oke. Nah, sistem matematika S dengan operasi bintang ini, oke. Jika senantiasa punya solusi, oke. Ini dikatakan grup ya namanya ya. Jadi topik kita UTS sampai UTS adalah bicara tentang sistem matematika yang senantiasa punya solusi ya. Nah, oke, sampai saat ini kita break dulu 2 menit. Ada yang ingin tanyakan nggak? Sudah jelas semua? Desi Zahwa Hairunisa? Iya, Pak. Sudah jelas? Sudah, Pak. Fioni gimana Fioni? Udah jelas Fioni? Jelas, Pak. Oke. Oke, sebelum kita mulai kita break dulu ya. Mungkin istirahat dulu 1 menit 2 menit. Saya minum air putih dulu ya.
Oke, lanjut ya. Yes. Nah, sekarang saya punya, kita bicara sistem matematika lain ya. Jadi kita punya Z ya dengan operasi tambah yang unik ya. Ini tambah ini artinya kalau kita punya dua buah bilangan bulat A tambah lingkaran B, jadi hasilnya adalah A tambah B dikurangin 1 ya. Contohnya kalau kita punya 2 ditambah 3, maka hasilnya adalah 2 tambah 3 dikurang 1 sama dengan 4. Sebentar ya. Oke, saya izin sebentar ya. Oke, kita kembali ya. Nah, contoh lain adalah kalau kita punya min 2 tambah 2 ya. Ini kalau di yang biasa kita katakan 0 kan, tapi ini tidak ya. Jadi min 2 tambah 2 kurang 1 ya, sama dengan min 1. Seperti itu. Pertanyaan pertama saya namakan ini S saja ya. Apakah S sistem matematika? Bagaimana? Fioni gimana? Apakah ini sistem matematika, Fioni? Halo Fioni. Iya Pak, sebentar. Iya Pak, Ya, sistem matematika. Kenapa sistem matematika? karena bukan Pak, karena di di sistem selanjutnya itu dia tidak memiliki solusi, di mana solusinya itu bukan merupakan bilangan bulat. Apanya? Kalau bicara solusi itu kita bicara persamaan linear. Oh, Kalau kita bicara sistem matematika, kalau kita bicara sistem matematika gimana? Cukup dia merupakan suatu operasi biner kan? iya. Ya, kita bahwa kalau kita punya, nah saya pakai spidol merah dulu ya. Oke, perhatikan yang ini ya. Yang saya kasih kotak merah ini. Oke. Jadi untuk memastikan dia apa sistem matematika cukup dipastikan bahwa ini operasi biner ya. Dalam artian tertutup ya. Ya. Ini kita punya A, ini punya B. Ini kan bilangan bulat ya, A dan B bilangan bulat ya. Kalau dijumlahkan bilangan bulat tidak ini. Yoni gimana? Apakah ini bilangan bulat? Maaf Pak, hilang anaknya, bentar Pak. Apanya hilang? Screen-nya. Screen saya hilang? Sinyal buruk, Pak. Oh, sinyal buruk. Oke, semua ngeliat ini A plus B ini lingkaran kelihatan, oke. Siapa yang kehilangan sinyal? Oke, apakah A plus B ini bilangan bulat? Bulat, Pak. Bulat, karena itu penjumlahan biasa. Kalau dikurangin 1, apakah pasti tetap bulat? Masih bulat. Pasti, Ya, Pak. Oke, jadi ini pasti sistem matematika. Sistem matematika. Tentu pertanyaan kedua yang menarik adalah apakah S membentuk grup? Nah, menurut kalian gimana?
Kalau untuk ngecek dia bentuk grup harus menunjukkan 3 syarat. Apakah dia itu linier? ya setiap persamaan linearnya X itu sama dengan B itu punya solusi. Senantiasa Memiliki solusi. Senantiasa punya solusi. ya. Oke, yang kedua ini PR nomor 1 ya. Nanti kalian kerjakan. Oke, saya lanjut lagi. Masih di S yang ini ya, yang operasi tambah lingkar ini ya. Jadi kalau apa namanya? Nah, kita mengenal istilah unsur nol ya. Kalau dibilang bulat ya, unsur nol sifatnya apa? Kalau kita A ditambah 0 itu sama dengan A, tidak berubah ya. Nah, kalau di sini kita punya 2 ditambah lingkar 0, hasilnya berapa? 1. 1 ya, tidak 2 lagi ya. Berarti 0 ini tidak spesial ya. Kalau dibilang bulat, 0 ini spesial ya, karena dia sifatnya netral. Dioperasikan dengan unsur mana saja, hasilnya tetap tidak merubah unsur tersebut ya. Sementara kalau di sistem matematika yang baru kita ini, dia tidak spesial 0 ya. Nah, apakah ada unsur spesial di S ini yang berlaku seperti 0 dibilang bulat yang biasa ya? Nah, itu kita cek. Ceknya gimana? Jadi kalau kita punya A tambah lingkar 0 tambah lingkar X gitu, hasilnya harus sama dengan A itu sendiri ya. Dan ini kita bisa jabarkan jadi A tambah X min 1 sama dengan A ya. Jadi kita dapatkan X min 1 sama dengan 0 ya. Ini operasi biasa lagi sekarang ya. Dan kemudian X-nya sama dengan 1 ya. Nah, kita lihat kalau 2 ditambah 1 hasilnya berapa? 2. 3 tambah lingkar 1 3. 3 ya. Jadi kalau dibilang bulat ini adalah unsur 0, maka di sistem matematika ini unsur 0-nya adalah 1 ya. Jadi dia unsur 0 itu kita punya adalah unsur yang spesial di grup ya. Jadi kalau kita punya satu grup, unsur 0 itu spesial karena apa? Karena dia bersifat netral. Dioperasikan dengan unsur yang lain, dia tidak akan merubah nilai unsur tersebut ya. Oke. Nah, sekarang dari yang mudah, sudah agak sulit sedikit sistem matematika, sekarang sistem matematika yang agak sulit. Jadi saya misalkan punya D, himpunan ya. Ini isinya adalah rotasi 0 derajat ya, kemudian rotasi 120 derajat, rotasi 240 derajat ya. Nah, ini refleksi 1, refleksi 2, refleksi 3. Nah, himpunan macam apa ini? Ya, jadi mungkin ini tidak ada artinya kalau kita tidak memberikan suatu gambarannya. Nah, anggap ini segitiga sama sisi ya. 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, segitiga sama sisi, kalau kan di SD udah belajar ya, namanya simetri putar, simetri lipat, seperti itu ya. Masih ingat gak di SD mungkin, atau SMP? SD deh kayaknya ya, simetri putar, simetri lipat. Jadi kalau kita rotasikan dengan 0 derajat, dia bentuknya tetap ya. Sementara rotasi 120 derajat, bentuknya tetap ya. Ingat, bentuknya tetap. Ini maaf kalau gambarnya jelek, tapi ini kita anggap segitiga sama sisi ya. Tetap ya, tapi ingat angkanya pindah ya.
1 pindah ke sini, 2 pindah ke sini, 3 pindah ke sini. Atas. Nah, rotasi 240 derajat itu satunya pindah 1, 2 ya. Satunya pindah dari sini 120, 240 ya. Demikian juga duanya 1, 2. Ini 1, maaf. Saya salah hitung ya. Ini 1. Duanya dari sini kan 1, 120, 240 ya, 2. Demikian juga 3 di sini ya. Nah, kalau simetri lipat ya, kalau kita lipat dia seperti ini ya, dengan garis pertama ini, maka dia akan tetap tidak kalau dilipat tuh dia tidak berubah ya. Tidak berubah, dia terlipat sama rata gitu ya. Kalau kalian coba ya segitiga sama sini kalian lipat di garis pertama ini, dia akan tetap ya. Tapi istilah refleksi artinya kita cerminkan gitu ya, cerminkan ya. Kalau dicerminkan yang atas itu tetap ya, sementara yang 2 tercerminkan menurut ini ke angka 3 ya. 2-nya pindah ke 3, 3 pindah ke 2 seperti itu ya. Ini 2, ini 3. Oke, saya gambar di sini refleksi 2. Berarti ini garisnya ya, garis pencerminannya ini ya. Jadi di sini berapa di sini? Yang di sini? 2. 2. Yang di sini? 1. 1. Ya. Jadi yang tertukar cuma ini aja ya. Sementara 2 karena dia ada di cerminnya sendiri dia tetap ya. Oke, dengan cara serupa, refleksi 3 berarti yang garis ini ya. Ini adalah 3 tetap, 2 dan 1 bertukar seperti itu. Ini sebuah sistem matematika kah? Kita nggak tahu ya. Jadi kita punya himpunannya adalah anggotanya adalah kesimetrian pada segitiga sama sisi. Yang ini ya, segitiga yang ini. Jadi kesimetrian pada segitiga ini ya. Ini adalah yang mensimetrikan, ada ini simetri putar yang 3 ini, yang 3 sisanya adalah simetri lipat ya. Seperti itu. Oke, tapi saya ingin menarik membaca ini ya. Jadi kalau kita operasikan 2 kali ya, R120 ya, kemudian dilanjutkan dengan operasinya adalah saya pengen mengecek apa sistem matematika ya. D dengan operasi seperti ini ya. R120 komposisi misal refleksi 1 ya. Ini artinya perlakuan pada segitiga sama sisi ini, yang pertama diputar 120 derajat, kemudian direfleksikan terhadap sumbu 1 seperti itu ya. Itu operasi pada D. Nah, tentu pertanyaannya apakah operasi atau enggak, itu hal lain ya. Kita ingin mencoba mendefinisikan operasi pada D. Jadi ini kalau kita punya segitiga awal ya, 1, 2, 3, maka rotasi 120 jadi apa? Satunya pindah ke sini ya, 2 pindah sini, 3 pindah sini ya. Jadi diputar 120 derajat. Kemudian refleksi 1 merubah ini ya, merubah seperti ini ya. Oke. Jadi apa dia? Oke, gini. Bentar ya. Oke, ini berubah jadi, ingat yang di titik ini, di titik cerminnya tidak berubah, 3 tetap ya. Berarti bertukar 1 dengan 2 ya. Ya, jadi intinya ini 2 buah anggota ini kalau dioperasikan dia merubah segitiga ini menjadi segitiga yang ini seperti ini ya.
Nah, apakah dari segitiga yang paling kiri ke yang paling kanan ini bukan lagi bagian dari simetri yang ini, yang ke-6 simetri ini? Itu pertanyaannya ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa saya pakai spidol warna hijau coba ya. Kalau kita refleksikan terhadap garis ini, maka dia akan menjadi 2 tetap, 3 dengan 1 bertukar ya. Ini 1, ini 3. Ingat, persis sama nggak dengan ini? Sama ya, ini dengan ini sama ya. Jadi sebenarnya rotasi 120 derajat dikomposisikan dengan refleksi 1 itu sama dengan refleksi 2. Refleksi 2. Jadi intinya kalau untuk 2 contoh ini, yang ini dioperasikan dengan ini hasilnya menjadi refleksi 2 ya. Untuk 2 kasus ini dia tertutup ya. Tertutup dalam artian dia tidak keluar dari himpunan D. Ya. Pertanyaannya adalah apakah ini sistem bundar ini adalah operasi pada D ya. Kita lihat untuk 2 buah contoh ini benar ya. 2 contoh ini benar dia tertutup ya, tapi kita tidak tahu untuk 2 unsur lainnya ya. Jadi pertanyaan saya adalah apakah bundar ini adalah, atau saya namakan komposisi ya, adalah operasi binar di D ya, atau dengan sederhana katakan apa ini sistem matematika. Ini adalah PR kalian selanjutnya ya. Oke, yang ketiga pertanyaan adalah D bundar suatu grup. Seperti itu. Nah, misalkan gini, saya punya refleksi 120 derajat, bundar X itu sama dengan refleksi 2. Ini persamaan linear di D bundar ya. Ada solusinya nggak ini? Denny gimana? Ada solusinya nggak, Den? X ini? Halo Denny. Iya Pak. Ada solusinya? Ada Pak. Berapa X-nya? Kalau dicari, kalau sudah diputar kemudian direfleksikan, bentar, diputar segini kemudian direfleksikan kedua, bentar. Kamu nggak perlu hitung, Den. Ini udah saya hitungkan tadi ini. Refleksi 120 dikomposisikan refleksi 1 sama dengan refleksi 2 ya. Oh iya. Ya, Jadi adalah refleksi refleksi 1. ya. Jadi ini punya solusi. Oke, jadi pada dasarnya kalian bisa mencari apa X ini ya. Kalau ini kita ganti salah satu, refleksi 120 nya diganti atau refleksi 2 nya diganti atau keduanya kita ganti. Kalian bisa cari X nya ada atau enggak ya. Kalau untuk semua kasus ada, pasti dia bentuk suatu grup ya. Oke, ini adalah PR ketiga kalian ya. Oke, sudah jelas ya sejauh ini? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, besok pertemuan selanjutnya kalian akan menjawab 3 buah pertanyaan ini ya. Jadi saya bikin kelompok 1 itu ketuanya Raffi, kelompok kedua ketuanya Fitri, kelompok ketiga ketuanya Denny ya. Silakan membentuk kelompok ya, maksimal 12 anggota ya, 12-13 ya. Ini ada berapa ya, saya lupa, 12-13, 12 anggota ya kalau nggak salah, 12 orang ya. Jadi kan boleh ber-12 bentuk satu kelompok. Oke,
Dan nanti besok ya, kalian presentasi menggunakan PowerPoint untuk menjawab 3 soal tadi ya. Dari kelompoknya Raffi akan saya tunjuk random ya, bisa Raffi, bisa yang lain. Di kelasnya dari kelompoknya Fitri juga akan saya tunjuk random besok ya. Dari kelas Beni juga akan saya tunjuk random. Oke, dan kalian presentasi pakai PowerPoint. Siap? Baik, Pak. Oke ya. Silakan kalian bentuk kelompok sendiri ya dengan ketua seperti ini. Nanti kalau ada lagi tugas seperti ini, saya akan pilih ketua yang berbeda ya. Kali ini sudah Raffi, Fitri dan Denny sudah jadi ketua. Untuk pertemuan berikutnya kemungkinan besar saya ganti. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Bertanya, Pak. Ya. Presentasinya ini untuk pertemuan selanjutnya ya, Pak? Ya, untuk besok berarti ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi? Pak, Ya. untuk membuktikan suatu grup itu enggak kita buktikan juga dia memiliki identitas. Oke, itu Nanti untuk yang ini loh, yang D dengan operasi komposisi. itu nanti pada pertemuan minggu kedua ya. Ini kita baru agak apa? Belum kita masuk ke ranah formal dari grup ya. Kita masih ranah intuisi. Kenapa kok dikatakan grup seperti itu? Oke, itu untuk pertemuan berikutnya Dan, minggu berikutnya. Oke, Pak. Ada lagi? Oh ya Pak, mau nanya nih Pak. Ya Rahmat. Ya Rahmat. Bukunya untuk yang struktural Jabar ini referensinya dari buku yang Relay atau itu Pak yang dari buku UGM? Mana-mana bisa dipakai. Oke, nanti saya share ya materi-materinya per topik ya, nanti saya kirim silabusnya begitu ya. Saya sampai lupa buat silabusnya. Oke? Ya Pak. Oke. Ada lagi? Sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas mungkin kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Kalian bisa cek hari ini videonya udah kita rekam ya. Jadi kalian tinggal nonton lagi videonya kalau kalian ada yang lupa. Dan jangan lupa absen ya. Absen diisi ya. Tadi yang sudah saya sebut namanya, sudah saya katakan saya centang hadir, tapi pastikan bahwa kalian sudah tercentang hadir ya. Bagi yang tadi telat masuk, silakan absen kesia ya. Jangan sampai yang sudah saya tutup kalian belum absen ya. Jadi begitu Google Meet mati, silakan absen. Mungkin 10 menit atau 15 menit kemudian saya tutup absennya. Oke? Demikian perkuliahan hari ini ya. Silakan dipersiapkan untuk presentasi besok. Oke, jadi buat PowerPoint-nya, kalian kerjakan PowerPoint-nya nanti saya akan tunjuk random untuk mempresentasikan. Jadi setiap anggota kelompok harus sudah punya PowerPoint yang dibuat bersama oleh kelompoknya. Oke? Baik. Oke, terima kasih. Kuliah saya akhiri dengan menutup kelas ini. Sampai ketemu besok ya.